Selamat datang di Lotus Podcast Program Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Swastiastu, salam rahayu, semeton dimanapun berada, semeton Lotus Podcast Tu Pasca UHN Sugriwa Denpasar. Senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini kita didatangi oleh narasumber yang begitu luar biasa, yang namanya sudah santar tentunya di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Bali. Siapa lagi kalau bukan beliau, Bapak Made Mangkupastike. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam rahayu niki Bapak dari kami. Sama-sama. Lotus Podcast Tu Pasca UHN Sugriwa Denpasar. Terima kasih. Merupakan suatu kehormatan bagi kami dapat menghadirkan Bapak selaku narasumber kita pada hari ini yang akan banyak sekali sharing tentunya terkait dengan background beliau dan pengetahuan beliau terkait dengan baik itu perpolitikan maupun bidang agama seperti ini. Punapi gatre sebelumnya niki Bapak. Becik, Astongkare. Astongkare becik. Dan kocap puniki Bapak sekarang menjadi seorang mahasiswa. Tapi bukan mahasiswa S1 lagi niki, tapi merupakan mahasiswa doktor seperti niki di kampus Pasca Sarjana UHN Sugriwa Denpasar. Benar puniki Bapak? Benar. Mengapa Bapak memilih UHN niki? UHN Sugriwa Denpasar ini sebagai bagian daripada perjalanan hidup Bapak, terutama mencari gelar doktornya niki. Saya banyak tanya karena dulu saya sebenarnya 2019 saya sudah doktor 2019. di Universitas Udayana. Doktornya bidang hukum. Tapi tahun 2019 juga saya mendaftar di UHN, waktu itu IHDN masih 2019. Saya ingin belajar agama. Ingin mendalami. Ya, itu yang selama ini saya bukan lupakan ya, tetapi tidak fokus. Saya beragama Hindu, tapi tidak tahu persis Hindu itu apa. Ya, oleh karena itu saya mencoba masuk ke sini, mendapatkan kuliah-kuliah, saya ikuti pelajaran-pelajaran, terutama di Fakultas Brahma Widya. Saya ikut program Pasca Sarjana. Nah, sekarang dalam tahap akhir penyusunan disertasi saya. Luar biasa. Jadi ingin mendalami kembali kan terkait dengan keilmuan, yakni ilmu agama. Ya, karena banyak pertanyaan selama ini dalam diri saya tentang agama saya. Ya, mungkin sepengalaman Bapak niki selama berkuliah di UHN Sugriwa Denpasar, mengambil gelar doktornya, tapi yang Bapak dapatkan ataupun pengalaman yang... Saya kira saya hampir memperoleh semua yang saya harapkan. Pertanyaan-pertanyaan, banyak sekali pertanyaan di dalam benak saya sejak kecil ya. Karena sekaligus saya cerita masa lalu saya. Saya memang lahir di Bali, tapi waktu saya berumur 12 tahun saya transmigrasi ikut orang tua saya ke Bengkulu dan terus hidup di rantau. Sampai 2003 saya ditugaskan ke Bali sebagai Kapolda Bali. Setelah sebelumnya 2002 saya ditugaskan untuk mengungkapkan kasus bom Bali. 2002. Sebelumnya saya besar, sekolah, pendidikan di Akabri, dinas di mana beberapa tempat di Indonesia, belum pernah dinas di Bali. Tapi saya beragama Hindu dari kecil, orang tua saya Hindu. Tapi pertanyaan banyak tentang Hindu. Mungkin bagi saudara-saudara saya yang lahir di Bali, sekolah di Bali, besar di Bali, tidak terlalu banyak pertanyaan. Tapi bagi saya yang besar di luar, tugas di luar, menghadapi banyak hal di luar, banyak pertanyaan. Nah, itulah yang saya ingin jawab di sekolah ini. Dari timbulnya banyak pertanyaan tersebut, memantik Bapak Made Mangkupastike keinginan Bapak Made Mangkupastike untuk bergabung di sini di kampus
Pasca Sarjana UHN Sugriwo Denpasar. Dan ini menjadi menarik Bapak terkait dengan nama Bapak niki Made Mangku Pastike. Ya. Mungkin mohon izin Bapak, niki memang Bapak sebagai ampure seorang mangku atau memang namanya seperti ini agar namanya ya Mangku. Makanya bukan Mangku Made Pastike, tetapi Made Mangku Pastike. Dari situ sudah jelas. Itu nama saya. Berarti memang nama mungkin Bapak. Hanya belum jadi pemangku. Mungkin setelah di UHN Bapak ada. Ya tergantung. Lihat situasi. Inge. Tadi sudah Bapak bercerita sedikit terkait dengan background perjalanan Bapak yang banyak dihabiskan di luar Bali. Sebelum akhirnya sekarang kembali ke Bali, nyarengin iri-kiring Bali seperti itu, nyarengin Gumi Bali seperti itu. Nah, di sini yang menjadi menarik bagi kita seluruh masyarakat, utamanya Semeton Lotus Podcast Pasca Sarjana UHN Sugriwo Denpasar, kita juga ingin mendengar niki Bapak, bagaimana sejatinya perjalanan karir Bapak hingga bisa menjadi seorang Mangku Pastike yang namanya sekarang dikenal di mana-mana, bukan hanya di Bali, bahkan semuanya banyak orang tokoh besar yang mengetahui Bapak Kenta. Ya, seperti saya cerita tadi, saya lahir di Bali 22 Juni 1951. Jadi sekarang saya 74 tahun. 74, luar biasa. Ya, di satu desa kecil di Sanggalangit namanya, di Kecamatan Grogak di Buleleng. Satu keluarga sederhana. Nah, saya tamat SR. Dulu namanya SR, Sekolah Rakyat ya. Sekarang SD. SD mungkin ya. Di Bubunan, di Seririt. Kemudian tahun 63 Gunung Agung meletus, banyak transmigran ke luar Bali. Saya termasuk ikut keluarga saya. Ke Bengkulu, kemudian di daerah transmigrasi tidak ada sekolah, saya ingin sekolah, saya pergi ke kota Bengkulu, sekolah SMP di situ, sambil jadi pembantu di rumah orang, dan kemudian SMA di Palembang, dan saya masuk Akabri dari Palembang tahun 1970. Sudah lama sekali. Akabri Kepolisian, tamat 1974. Penempatan di Jakarta. Terus lama saya di Jakarta. Terus pernah dinas di Makassar, pernah dinas di NTT, pernah di Timur Timur, kemudian pernah juga saya bertugas sebagai polisi PBB di Afrika. Saya banyak mengikuti pendidikan, mulai dari Akabri, namanya terus PTIK, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, beberapa sekolah di luar negeri. Saya pernah sekolah di Jepang, di Australia, di Inggris, di Amerika, dan saya meniti karir saya terus sampai kemudian saya naik menjadi perwira tinggi, istilahnya Brigjen. Terus saya jadi Kapolda di NTT, Nusa Tenggara Timur, Kapolda di Papua, terus Kapolda di Bali, setelah bom Bali. Terakhir jabatan saya di kepolisian sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional, dengan pangkat Komisaris Jenderal. 2008 ada pemilihan gubernur di Bali. Pemilihan gubernur pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Sebelumnya kan dipilih oleh DPRD. Terus saya ikut pemilihan itu. Saya pensiun dini, sebenarnya saya belum pensiun tuh. Tapi saya memutuskan saya harus pulang ke Bali. Karena saya melihat banyak masalah di Bali ternyata. Tahun-tahun itu sudah banyak masalah. Buktinya ada bom 2002. Saya kira mungkin Bali perlu saya. Di samping pendekatan kesejahteraan, ya pendekatan keamanan penting. Sebagai tujuan atau destinasi pariwisata internasional, Bali bertanggung jawab
terhadap kenyamanan, keamanan turis dari seluruh dunia. Karena bawa nama Indonesia. Jadi harus aman dan nyaman. Nah, itu sebabnya saya coba ikut pemilihan gubernur dan saya terpilih. Sejak 2008 saya jadi gubernur. 2013 satu periode, terus saya ikut lagi yang kedua dan saya terpilih lagi sampai 2018. 2019 saya ikut pemilihan DPD, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan saya ikut terpilih. Dan saya selesai tugas saya sebagai anggota DPD bulan Oktober 2024. 2024 kemarin gitu. Ya, jadi baru 8 bulan. 8 bulan. Saya bebas. Betul-betul pensiun. Tapi nampaknya seorang Bapak Made Mangkupastike tidak mungkin Niki pasti dari katanya pensiun, pasti memiliki kesibukan yang masih dijalaninya. Kalau boleh mengulik Niki Bapak kesehariannya Bapak mungkin apa? Pertama kesibukan saya menyelesaikan kuliah ini. Karena harus selesai tahun ini. Kalau enggak saya DO gitu ya. Ya, dan kurang baik lah ya, kurang baik buat saya dan kurang baik buat kampus ini kan, kurang baik. Jadi oleh karena itu saya mencoba menyelesaikan. Setelah selesai dari anggota DPD memang kemarin sibuk ya. Iya. Jadi nggak sempat saya, terus terang saja. Baru sekarang sempat, ya saya coba selesaikan. Tinggal ujian tertutup. Barusan ujian hasil seminar, hasil penelitian. Nah, banyak perbaikannya tentu saja. Tinggal diperbaiki. Setelah itu ditentukan ujian tertutup, baru ujian terbuka. Ya mudah-mudahan selesai. Tapi sementara itu saya sejak 2017 saya mendirikan sekolah namanya SMA Taruna Mandara. Wow, 2017. Sekolah berasrama untuk SMA. Tempatnya di Desa Kaliasem di Lovina di Buleleng. Nah, itu juga memerlukan perhatian karena nggak banyak sekolah berasrama di Bali, SMA. Saya kira cuma 2 saja sekarang. Ya SMA Bali Mandara, yang juga saya mendirikan tahun 2011, itu sebagai gubernur. Nah, menjelang pensiun saya membangun lagi sekolah swasta. Jadi ini sekolah swasta. Sekolah swasta. Itulah kesibukan saya. Kesibukannya sekarang di 2 hal tersebut nih Pak. Ya, dan selain itu pasti ada juga kesibukan-kesibukan. Ya, kesibukan sosial lah. Iya. Ya tentunya masih sangat begitu. Kita di Bali, kita tidak bisa lepas dari kesibukan-kesibukan sosial. Baik. Ya. Tentunya banyak sekali hal yang bisa kita petik ya, perjalanan karir beliau yang begitu luar biasa, prestasi beliau juga begitu luar biasa terkait dengan baik itu di bidang kemasyarakatan, politik, dan juga sekarang di kampus UHN ini juga sedang masuk di tahap penyusunan seperti itu, penyusunan disertasinya. Dan tentunya Bapak dari sekian banyak profil Bapak yang begitu luar biasa, pasti banyak sekali prestasi yang menggembirakan seperti itu, membahagiakan tentunya bagi Bapak secara pribadi dan bagi kita masyarakat Bali. Kiranya mungkin bisa Bapak ceritakan pencapaian terbesar yang masih begitu melekat di dalam diri Bapak, yang kiranya saat ini masih diingat gitu luar biasa Bapak. Untuk di dunia kepolisian sesuai karir saya mencapai pangkat yang cukup tinggi ya. Artinya bintang 3 gitu. Wow. Tinggal 1 langkah lagi ya bintang 4. Dan waktu tahun-tahun itu bintang 3 itu untuk polisi nggak banyak. Mungkin sampai tahun lalu ya, sampai 2024 saya kira orang Bali yang bisa bintang 3 polisi cuma 1 orang ya, saya aja.
Wah, luar biasa kebanggaannya Bali. Ya bagi saya untuk kepolisian ya, Iya. ya saya merasa itu ya bagi saya dari orang yang dari nol ya, bayangkan anak transmigran Iya, yang pernah jadi pembantu, iya, yang pernah sekolah asal-asalan, bisa masuk akabri iya. dan meniti karir begitu lumayan. Luar biasa nih Ya Bapak. mungkin Dayu nggak pernah dengar ya, saya itu tidur di kasur itu merasakan tidur di kasur setelah saya masuk akabri. Oh, Dari kecil nggak pernah, iya, iya, iya. saking miskinnya. Berarti Ya. benar-benar merintis seperti ini Bapak ya. Ya, dan itu bagi saya achievement yang menurut saya ya cukup tinggi. Tapi luar biasa sekali. Tiang pun yang mendengar rasanya sangat Dan terus saya bisa jadi gubernur lagi di termotivasi. Bali. Ya, tidak semua orang. Saya kira. Dan itu gubernur pertama yang dipilih langsung loh. Pilih langsung oleh Itu direct election. One man, one vote. Dan saya terpilih. memang berdasarkan keinginan masyarakat Bali. Ya, Pertama kali. artinya saya dipilih oleh rakyat langsung. Luar biasa. Nah, itu juga pertama kali belum. Untuk sejarah Bali kan baru pertama kali itu. Termasuk Itu juga sejarah. achievement bagi saya, dan selama saya jadi gubernur rasanya saya lumayan sih yang saya kerjakan. Mungkin peninggalannya masih ada sekarang. Ada jalan tol Bali Mandara yang Anda Dayu mungkin sering lewat. Iya, Ada rumah sakit, benar. ada sekolah. Rumah sakitnya banyak. Rumah sakit umum, rumah sakit mata, rumah sakit jiwa. Sekolah yang begitu populer sekolah itu. Saya rasa, dan banyak hal lah yang bisa saya, rasanya saya selama 10 tahun, banyak yang belum bisa dilakukan, yaitu diteruskan oleh gubernur berikutnya. Tapi tentu ini begitu menginspirasi Karena waktu sekali. nggak bisa lagi terkejar. Tentunya dengan waktu Ya, 2 periode tersebut, ya. tapi Bapak Made Mangkupastike sudah banyak sekali bisa menyelesaikan program yang begitu luar Ya biasa. lumayan lah. Bahkan juga bisa memberikan inspirasi bagi kita seluruh masyarakat Bali. Bahkan tidak di Bali saja, di Indonesia. Ya. Tidak hanya di Indonesia tadi disebut, di luar Indonesia pun beliau Ya. namanya cukup dikenal oleh Dan jadi gubernur Bali itu sama dengan gubernur Hindu Indonesia. Oh, Karena Kenapa nih, Bapak? iya banyak hal di luar Bali, misalnya di Jawa, di Sulawesi, di Kalimantan, umat kita itu yang perlu perhatian. iya. Jadi itu termasuk juga tanggung jawab gubernur Bali. Karena mereka menganggap induknya di sini. Induknya di sini. Iya. Itu. Secara tidak langsung jadinya. Mau tidak Iya. mau ya. Secara tidak langsung ya. Tentunya pasti banyak sekali prestasi, tidak hanya yang disebutkan tadi. Ya Pasti banyak. kekurangannya juga banyak. Manusia tidak luput dari yang namanya Kekurangan, kekurangan, ya. tapi dari apa yang sudah Bapak kerjakan Ya itu banyak banyak sekali yang tersisa memberikan yang belum bisa. inspirasi bagi kita semuanya. Dan yang merujuk pada hasil disertasi Bapak Niki yang Bapak tulis Oh. ya, terkait dengan mentampak tilas jejak ajaran Weda, ya, studi implementasi pada umat Hindu di Bali, ini banyak sekali memantik pertanyaan. Iya. Ya, tentunya banyak sekali memantik pertanyaan, bahkan dari saya secara pribadi ataupun kalau kita diskusikan Niki terkait dengan keberadaan, kalau kita kaitkan Niki di Bali, Bapak. Kalau kita di Bali berbicara mengenai keberadaan Weda itu sendiri, nah kita kaitkan Niki realitanya di Bali seperti pengimplementasian ajarannya, ajaran agama Hindu itu lebih sering menggunakan pakem ataupun lontar itu sendiri sebagai cakepannya, ataupun tutur anak lingsir sebagai cakepan dalam pengimplementasian ajaran agama Hindu itu sendiri.
ataupun juga pengucapan mantra-mantra nih Pak Made Mangkupastike yang sering disampaikan oleh para tokoh suci kita, beliau yang meraga suci seperti ini biasanya menggunakan bahasa sesontengan. Ya. Nah, bagaimana Pak Made Mangkupastike pun niki menanggapi keberadaan hal tersebut? Apakah niki sejatinya konteksnya masih sesuai dengan ajaran Weda seperti itu, atau itu sejatinya juga Weda, ajaran Weda ya. kita seperti ini ke? Jadi kita harus tahu ya, agama Hindu itu dulu namanya Sanatana Dharma. Belakangan baru disebut agama Hindu. Ya. Dulunya Sanatana Dharma yang sudah ada ribuan tahun. Jauh sebelum agama-agama lain ada. Jauh. Ribuan tahun. Itu banyak bukti-buktinya. Weda itu sendiri juga umurnya juga ada yang bilang 1.500 tahun sebelum Masehi. Ada yang bilang 10.000 tahun sebelum Masehi. Jadi sebelum Masehi itu Sanatana Dharma itu sudah ada. Sanatana Dharma artinya kebenaran yang abadi. Kenapa sudah umurnya ribuan tahun sampai sekarang masih ada? Dan akan tetap ada. Kenapa? Karena Sanatana Dharma yang kemudian disebut agama Hindu itu sifatnya secara alamiah itu sangat fleksibel. Universal. Simple, sederhana sekali. Kemudian logis, bisa diterima oleh akal. Oke. Dan saintifik, adaptif. Itulah sifat Sanatana Dharma. Sehingga dia bisa hidup ribuan tahun. Karena sesuatu yang bisa beradaptasi dengan perubahan, itu akan tetap survive. Kata Einstein, ya seorang ilmuwan hebat, bahwa yang akan survive itu bukan yang terkuat, bukan yang terbesar, bukan, tapi yang adaptif, yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Dinosaurus itu musnah. Gede banget kan? Iya. Harusnya nggak musnah, sekarang musnah. Kenapa? Karena dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Makin hari makanan makin sedikit. Dia maunya makannya tetap banyak. Punah dia. Banyak contohnya. Jadi itulah sifat alamiah Sanatana Dharma yang kemudian bernama Hindu. Dia selalu abadi dan selalu remaja, Nutana namanya. Bahasa Sanskritnya Nutana. Selalu muda, karena bisa menyesuaikan. Zaman demi zaman menyesuaikan. Dan bisa diterima oleh akal. Tidak dogmatik, tidak harus tidak boleh ditanya. Sifatnya fleksibel. Itu kalau yang dogmatik tuh mati tuh lama-lama. Karena zaman berubah. Itu. Dia selalu remaja. Kenapa? Karena mengikuti perkembangan. Menyesuaikan dengan desa kala patra. Di mana tempatnya, kapan waktunya, bagaimana situasinya. Jadi kalau beda-beda, ya wajar-wajar saja, nggak ada masalah. Jangan dipertentangkan. Yang terjadi itu kalau itu dipertentangkan. Ini jelek, ini benar, itu salah. Ya orang yang dibilang salah dan tersesat itu kan marah ya. Atau nyacatin orang. Ada itu kelompok-kelompok dulu yang suka nyacatin orang. Itu peligi itu apa tuh kotak-kotak itu katanya itu kayak sarang burung merpati. Ya marah dong orang. Iya kan? Iya. Wajar kalau marah. Kenapa harus dibuat begitu?
Karena itu dasar kepercayaan kita di Bali. Sebelum Hindu datang ke Bali, ada kepercayaan dasar di sini yang sudah ada. Hindu datang menyesuaikan diri dia tadi dengan situasi, desanya di mana, waktunya di mana. Makanya kalau kita mau tanya agama Hindu kita di Bali ini beda-beda kan? Iya. Yang di Bali Selatan dengan Bali Utara beda itu. Desa bersebelahan aja beda. Iya kan? Iya. Kita ada istilahnya desa mau cari. Apa salah yang desa di sebelah? Jangan dibilang salah, marah dia. Belum lagi kita di Bali ada Soro lagi. Ya kan? Iya. Kalau Dayu rumahnya sebutannya apa? Griya ya. Oke. Kalau saya, rumah saya apa namanya? Umah. Coba rumah saya dipanggil Griya, salah. Atau rumahnya Dayu dibilang Umah, salah. Jadi itu bisa diterima, tapi jangan dipertentangkan. Oke. Yang terjadi itu beberapa waktu yang lalu ini dipertentangkan, saling menghina, saling menyalahkan, ribut kan, terjadilah konflik. Sesama kita terjadi konflik dan itu tidak bagus. Kenapa terjadi? Karena pengetahuan agamanya belum cukup. Agama Hindu itu tadi fleksibel, makanya ada istilah desa kala patra. Ya menyesuaikan dong dengan situasi setempat, jangan bikin aneh-aneh. Iya kan? Iya. Kalau aneh-aneh ya jelas marah orang, apalagi udah aneh nyacatin lagi orang. Nah, itu udah boleh. Jadi ya harus duduk bersama. Solusinya ya duduk bersama, jelaskan apa sih yang kamu nggak suka, ya kan, dari kelompok ini yang kamu nggak setuju apa, ini nggak setuju, ya ini juga biar masing-masing mengerti. Ya ribut. Malu kita. Kan malu ya? Iya. Malu. Tadi sampai ada pertanyaan Dayu seperti itu. Tentu ini juga memantik juga Bapak terkait dengan sekarang kan lagi maraknya Niki masih menjadi benang kusut juga di masyarakat tentang paham sampradaya. Maaf Niki Bapak. Ya itu. Niki bagaimana sebenarnya keberadaan paham sampradaya Niki? Karena tadi ya saya bilang, karena Hindu itu fleksibel. Tumbuh di mana dia tumbuh, kemudian berbeda dengan yang di sebelahnya lagi. Murid A dengan murid B, gurunya beda misalnya, bisa beda itu pahamnya. Jadi aliran-aliran, aguron-guron itu berbeda. Itulah sampradaya sebenarnya. Oh. Jadi sampradaya itu adalah satu kelompok orang yang berguru sesuai dengan gurunya, ini jalur gurunya gitu loh. Nah itu ya pasti beda-beda, sedikit-sedikit beda, tapi pokoknya sebenarnya sama. Jadi penafsirannya itu berbeda-beda, bisa tafsir. Nah makanya di UHN ini saya sarankan dalam disertasi saya, program S3 atau S2 itu ada jurusan tafsir. Nah, ini juga Kan harus ada pedoman menafsirkan itu. Jangan mau-maunya sendiri. Iya kan? Iya. Hanya untuk kepentingan diri dia, kepentingan gurunya, dia tafsirkan sesuai dengan kepentingan dia. Ya nggak boleh. Kan ada pakemnya, ada patokan. Ya itulah belajar harus. Ya kuliah. Iya. Itu. Iya. Jadi ini juga harus dipahami berarti oleh Ya, masyarakat. perbedaan itu tidak ada masalah sebenarnya, karena memang secara alamiah agama Hindu itu memang begitu.
Tapi ada saja pihak-pihak yang memanfaatkan. Ya. Atau zaman dulu penjajah itu sengaja itu dibesar-besarkan supaya terjadi bentrokan-bentrokan. Kan ada istilahnya politik divide et impera. Politik adu domba. Sengaja itu dibuat-buat ini dipertentangkan antara Soro, antara kepercayaan ini supaya apa, lemah. Gampang yang lain masuk kan gitu. Menyambung terkait Bapak tadi membahas juga terkait dengan ada konsep di sana campur aduk politiknya juga terkait dengan keberadaan agama itu sendiri. Di sini saya ada mengutip salah satu pernyataan dari tokoh sentral kita yang ternama sekali di Indonesia, yakni Bung Karno itu sendiri. Oh iya. Iya, yang agar tidak salah juga pernyataannya menyatakan kalau jadi Hindu janganlah jadi orang India. Kalau jadi orang Islam janganlah jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen janganlah jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Apakah ini relevan sejatinya dikaitkan dengan konteksnya agama itu sendiri, Bapak? Ya, kita maklum ya, beliau bicara itu kapan? Itu pada saat bangsa kita masih pecah-pecah sebenarnya. Potensi pecahnya itu masih besar. Jadi saya kebetulan hidup zaman Bung Karno, zaman Pak Harto, semua saya hidup karena saya lahir tahun 51 ya. Bung Karno itu sampai tahun 65 masih ada. Jadi saya sudah SMP. Dan sudah matang sebenarnya zaman itu, anak-anak SMP itu udah lain, udah beda. Ya, jadi saya ngerti. Itu ada yang namanya karakter building, karakter and nation building. Jadi beliau ingin bangsa Indonesia itu bersatu. Oke, lebih ke persatuan. Melawan kolonialisme, imperialisme. Ingat, kita itu betul-betul merdeka sebenarnya tahun 50 loh. Proklamasinya tahun 45, tapi perang terus tuh. Belanda datang lagi, mau ngambil lagi, terus. Di Bali masih rame. Ngurah Rai itu gugur tahun 49. Jadi kita biar ngerti nih sejarah. Jadi waktu itu memang Bung Karno sedang berusaha sekuat tenaga menyatukan bangsa Indonesia. Jangan terpecah-pecah oleh urusan agama misalnya. Kita biar jadi satu. Bangsa Nusantara, bangsa Indonesia. Kita kaya dengan adat istiadat kita. Itu benar, memang harus begitu. Dan memang agama itu kan rata-rata universal. Artinya bisa di mana saja di seluruh dunia. Tidak diciptakan misalnya agama Islam hanya untuk orang Arab, enggak. Atau agama Hindu hanya untuk orang India, itu enggak. Tuhan menciptakan agama-agama itu untuk seluruh umat manusia. Di mana saja. Betul itu, tidak mesti kita. Itu tadi saya katakan tadi. Ada sampradaya. Yang langsung pakaiannya pakai jubah. Ya kan? Iya. Terus kepalanya digundul, dikuncir. Ya kan? Aneh kan? Tampilannya aneh kan? Nah dia pengen jadi orang India itu. Ya bukan begitu, itu juga gak benar. Kalau orang Bali lah. Waktunya pakaian adat, ya pakaian adat. Iya kan? Iya. Gitu, sesuai dengan desa tempat dia tinggal, kala, patra. Ajarannya boleh saja macam-macam. Tapi tidak mesti harus satu, tampil ekstrim. Kedua, nyacatin orang. Nah itu udah boleh. Salah udah tidak sesuai udah dengan ajaran sebenarnya. Ajaran Hindu tidak ada begitu. Hindu itu tidak ada dogma dan tidak mengaku benar sendiri. Apologetik namanya. Tidak. Kita tidak dogmatik dan tidak apologetik. Ini saya paling benar nih. Tidak ada orang lain yang lebih benar.
surga itu milik saya, hanya kaum saya, kamu masuk neraka gitu. Tidak bisa, bukan begitu. Hindu itu tidak begitu. Lalu bagaimana sekarang Bapak memandang ini keberadaan Hindu Bali dan keberadaan Hindu India? Nampaknya sekarang ada sedikit dikotomi seperti ini ke Bapak. Sebenarnya Hindu aja sebenarnya, makanya istilahnya adalah Hindu Dharma. Itu para pendahulu kita udah pinter bener. Kan sejarahnya begitu. Nanti di disertasi saya ada itu sejarah itu. Sampai kepada Hindu Dharma itu. Dulu kita tidak diakui sebagai beragama loh orang Bali itu. Dulunya. Ada di disertasi saya sebutin. Dulu kita dianggap oleh Menteri Agama. Di Kementerian Agama tidak ada itu. Lubangnya apa, tempatnya agama Hindu kita itu tidak ada. Dianggap kita adalah aliran kepercayaan dan animisme. Belum beragama. Oh, iya. Ya, perjuangan para leluhur kita luar biasa. Sampai ada Sampai kita diakui sebagai beragama Hindu dan Hindu Bali itu sebagai agama. Terus dibuat lembaganya dan ada tempatnya di Kementerian Agama. Itu harus kita paham tuh, anak-anak muda sekarang harus paham. Tidak ujuk-ujuk seperti sekarang. Ini UHN ini tidak ada ini. Orang nggak ada tempat, dianggap kita belum beragama kok. Masih kepercayaan. Sampai tahun berapa itu? Sampai tahun 59. Saya belajar Trisandi itu tahun 62. Sebelumnya? Nggak ada. Oh. Nggak ada. Di sekolah-sekolah mulai diajarkan Trisandi itu 62. Baru 62. Bayangkan, dari tahun berapa? Dianggap dari tahun 45 kita merdeka, nggak ada itu. Nah, itu supaya kita ngerti. Nah, jadi perjuangannya luar biasa, sampai-sampai Kementerian Agama dan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh Bali berangkat ke India untuk belajar agama. Untuk bisa menyatakan bahwa apa yang kita lakukan di Bali itu diakui sebagai agama Hindu. Baru masuk itu. Karena mereka Kementerian Agama zaman itu memakai definisi agama itu harus ada nabi. Kita nabinya siapa? Harus ada kitab suci. Ada beberapa kriteria. Nah, kita kan tidak bisa kita sebuti siapa. Nah itu. Wah, perjuangannya panjang itu sampai kepada PHDI ada. Sejarahnya luar biasa. Itu di disertasi saya ada. Saya ingin membuktikan bahwa perjuangan kita panjang. Sampai kepada kita diakui sebagai beragama Hindu. Iya. Itulah mengapa kami dari Lotus Podcast Pasca UHN Sugriwo Denpasar banyak menggali terkait dengan keilmuan yang berbau sejarah keberadaan Hindu itu sendiri. Iya, makanya pendekatan disertasi saya berhubungan kan juga, sejarah. Iya, berhubungan juga dengan teosofi, filosofi, dan sejarah Hindu. Ini juga membuka kacamata kita, masyarakat Hindu ya, semuanya, bahwa kita harus lebih menghargai keberadaan sejarah, memahami keberadaan Hindu itu seutuhnya, agar tidak terjadi bentuk benang kusut ya Bapak ya. Dan tidak perlu dipertentangkan. Iya, itu yang paling penting. Kita masing-masing belajar dengan baik, ya. Kalau kita semua sudah belajar dengan baik, buka hati dan pikiran kita, berjiwa besar, dengerin juga orang. Tapi ya memang kadang-kadang itu tadi, ini kan hal-hal seperti ini dimanfaatkan. Benar. Ada yang memanfaatkan untuk mencari posisi dan sebagainya. Ya, wajar-wajar juga sih manusia namanya. Termasuk juga
Kalau berbicara mengenai hal tersebut, Bapak, maksudnya berbicara tradisi kita yang ada di Bali, ini juga banyak sekali diperdebatkan. Yang tadi Bapak katakan sejatinya jangan terlalu banyak diperdebatkan. Contohnya pelaksanaan tradisi adat istiadat atau pelaksanaan upacara yang ada di Bali, seperti contohnya upacara pengabenan itu sendiri, Bapak. Dulu kiranya kita belum lumrah yang mendengar istilah krematorium. Kalau sekarang sudah banyak orang yang menggunakan krematorium untuk melaksanakan upacara ngaben itu sendiri. Tapi ini juga masih menjadi polemik di masyarakat, bagikan sebuah dualitas tentunya di masyarakat. Bagaimana mungkin Bapak yang sering terjun ke masyarakat, yang mengetahui keberadaan kondisi Gumi Bali menanggapi hal tersebut? Ya, sebenarnya kremasi itu kan proses pembakaran saja. Upacaranya sama, bantennya sama kok. Dipuput oleh pendeta juga, sama sebenarnya. Coba dipelajari betul. Hanya memang tidak dilaksanakan oleh desa adat. Itu saja. Karena mulai orang Bali yang meninggal, satu, kondisi ekonominya mungkin kurang baik. Karena kalau ngaben di desa itu kan biayanya besar. Walaupun sekarang sudah ada solusi ngaben bersama, ya, itu juga bagus. Tapi kan perlu nunggu dulu waktu lama, ya kan? Tetap aja harus ada mekingsan digeni dulu dan sebagainya. Sebenarnya kremasi itu juga sering bekali gitu, dianggap sebagai cuma mekingsan digeni. Nanti upacaranya bersama-sama dengan keluarga yang lain. Seperti ini karena situasi saja. Tadi desa kala patre. Desa kala patrenya. Patrenya tidak memungkinkan dia untuk mengikuti yang di desa itu. Ya memang tentu saja ada pihak-pihak yang tidak setuju. Ya karena yang tadinya guyub kumpul gitu ya. Desa adat kemudian jadi tidak itu. Tapi kembali itulah perubahan zaman. Perubahan zaman. Belum lagi sekarang kalau misalnya orang Bali kan, yang di Bali kan cuma 4 juta orang, nggak sampai. Cuma 80% orang Bali di Bali. 80%. Lebih dari 6 juta, 7 juta orang Bali itu di luar Bali loh. Orang Hindu Bali itu, orang Hindu itu di luar Bali. Nah, kalau di Jakarta kan repot mau dibawa ke Bali. Surabaya, di Makassar, di mana-mana. Repot. Jadi ya diselesaikan di situ. Tapi ada juga di situ istilahnya mekingsan digeni, nanti upacaranya di Bali bersama keluarga. Fleksibel saja. Ya, menurut saya sih tidak ada masalah. Sepanjang tadi jangan dipertentangkan. Kita itu ingat sangat fleksibel. Coba kalian baca Bhagavad Gita. Persembahkanlah padaku sehelai daun, sekuntung bunga, sebutir buah, dan sedekuk air. Patram puspam palam toyam gandam agni. Itu kan. Itu di mantranya semua pendeta kalau menutup mantramnya kan pakai begitu ya. Coba dengerin, oh Dayu ya, tahu kan pasti ya. Iya kan. Saya perhatikan. Dan ternyata itu ada di Bhagavad Gita. Itulah sederhananya sebenarnya. Tapi kan kita orangnya nyeni. Budaya kita tidak begitu. Ya gak apa-apa, kerjakan aja sepanjang bisa. Tapi kalau nggak bisa ya sesuai tadi desa kalau itulah yang saya rasakan selama berpuluh tahun saya berada di luar Bali. Mengetahui langsung. Iya, jadi saya merasakan sendiri bagaimana kita beragama Hindu di luar Bali. Ya kalau di Bali sih tidak ada yang mempertanyakan, tapi kalau di luar Bali orang bertanya.
Dan banyak akhirnya pindah agama karena tidak bisa mengikuti. Ya itu juga bahayanya. Apalagi ya digoda-goda lah banyak. Yang goda juga banyak. Jadi itu yang utama, jangan kita pertentangkan hal-hal yang seperti itu. Ya saya harapkan UHN Gusti Bagus Sugriwo terus membahas hal-hal yang aktual itu. Karena agama Hindu itu kan bukan untuk orang masa lalu, untuk masa kini dan masa depan, untuk generasi kalian. Jadi jangan sampai ribet, harus simple. Ya, Hindu for better life. Jadi Hindu itu sebenarnya bagaimana dengan hidup kita lebih baik. Oke, apalagi? Ya, mungkin Niki sedikit saja Bapak sebagai closing statement dari Bapak Made Mangkupastike, harapan ke depannya Niki untuk Bali dan kehinduannya Niki pun apa Bapak? Harapan saya mari kita belajar terus-menerus. Gali pengetahuan tentang Hindu sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Karena Hindu itu adalah sumber pengetahuan yang luar biasa. Ada istilah parawidya, aparawidya, skala niskala. Sumber pengetahuan di dunia itu adalah Hindu. Dulunya seluruh dunia itu Hindu. Dulunya. Tapi karena kita sendiri tidak mendalami dengan sungguh-sungguh, ya akhirnya kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, kita anggap orang lain lebih baik. Padahal ya enggak juga. Itu tadi, sanatana dharma. Tanah Dharma. Kebenaran yang abadi. Itu Hindu. Usianya udah ribuan tahun. Mulainya sebelum Masehi ribuan tahun. Sampai hari ini masih ada, masih hidup, dan akan tetap ada. Apalagi kalau generasi muda kita mau memahami betul-betul tentang Hindu dengan Wedanya. Ya. Gitu. Ya. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Made Mangkupastike, tokoh yang begitu luar biasa, yang sangat menginspirasi kita. Banyak hal yang kita dapatkan di podcast hari ini, tentunya di Lotus Podcast Tupasca UHN Sugriwo Denpasar, baik tentang background beliau di bidang politik, perjalanan beliau, juga karir beliau, bahkan juga banyak sharing. Ternyata ilmu agama dari Bapak Made Mangkupastike begitu luar biasa. Saya minta maaf kalau ada yang kurang berkenan. Inggih, selebihnya sudah luar biasa karena sekali. tidak ada Bapak manusia Niki. sempurna. Benar, tentunya. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak Bapak sudah berkenan hadir di sini di tengah-tengah kita di podcast Lotus Podcast Tupasca UHN Sugriwo Denpasar. Jadi demikian Lotus Podcast hari ini. Dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan, Bapak Made Mangkupastike sampaikan juga menginspirasi bagi seluruh masyarakat yang menonton channel kami ini. Jangan lupa semeton, subscribe, like, dan juga boleh komen untuk membuka ruang diskusi hanya di Lotus Podcast Tupasca UHN Sugriwo Denpasar. Mari kita tutup Bapak dengan mengaturkan puji Parama Santi. Om Santi 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 Om.